Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya. Pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menunaikan ibadah salat subuh, sekaligus kita saat ini sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, dan juga di Ashrul Awakhir ini masjid-masjid termasuk Masjid Pusdai Jawa Barat ini penuh dengan para mu'takifin yang senantiasa istiqomah i'tikaf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan tema tentang optimalisasi dakwah bil kitabah. Dakwah tentunya kita sudah mengetahui umumnya bil lisan, baik pada kegiatan khutbah, ceramah-ceramah maupun kajian-kajian yang lain. Dakwah bil kitabah artinya dakwah dengan menggunakan media tulisan yang tentunya hampir setiap orang kita memiliki kemampuan untuk menulis. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, nun wal qalami wa ma yasturun, demi kolam dan apa yang mereka tuliskan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dakwah menjadi kewajiban melekat pada setiap pribadi kaum muslimin untuk tentunya alasan-alasan legitimasinya tentang dakwah secara teologis cukup banyak. Ya, ayat-ayat Al-Quran banyak, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, balighu anni walau ayah, sampaikan oleh kita sekalian sekalipun pesan nasihat atau yang akan disampaikan itu satu ayat. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita mengetahui perintah membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra, bacalah. Tentu berkaitan dengan persoalan baca membaca, itu harus ada bahan yang dibaca, yaitu tulisan itu sendiri. Sumber-sumber tulisan yang sudah kita pelajari, pahami, Kitabullah
Al-Quran, termasuk juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sejumlah turas karya-karya para ulama yang menjelaskan tentang tafsir, menjelaskan tentang hukum, menjelaskan tentang tauhid, akhlak, tasawuf, termasuk juga ilmu-ilmu tata bahasa Arab yang menunjang kepada kita untuk bisa memahami ajaran-ajaran Islam yang menjadi risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga apa yang diwariskan oleh para ulama. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dakwah bil kitabah itu tentu memiliki efek yang lebih dahsyat, ya, dibanding dengan dakwah bil lisan, termasuk juga bil fi'li, dengan perbuatan. Said Qutb misalkan menyatakan bahwa peluru hanya bisa menyasar satu kepala, sementara tulisan, karya-karya tulis bisa menyasar, menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Ini artinya bahwa memang dakwah bil kitabah ini memiliki efek yang cukup besar, ya, yang cukup baik. Tentunya kepada kita menjadi tuntutan, terutama banyak kampanye berkaitan dengan budaya literasi. Kita menjadi senang baca karena sudah diberi modal, senang membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca buku-buku agama, termasuk juga bacaan-bacaan yang lain. Tetapi juga bahwa budaya literasi ini juga harus disertai dengan tradisi akademik yang baik. Artinya kita memiliki metode, memiliki cara, ya, bagaimana menuliskan sesuatu ilmu, ya, sesuatu informasi yang tentunya bukan hanya tulisan itu kumpulan-kumpulan informasi, tetapi justru harus memiliki nilai manfaat untuk mengarahkan, membawa kepada manusia untuk menjalankan kebaikan. Bapak dan Ibu serta sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Zarkasyih, pendiri Gontor misalkan, pernah berujar, ya, bahwa jika pun aku tidak punya murid, tidak punya santri-santri, niscaya akan aku ajari dunia. Dengan apa diajari dunia? Dengan tulisan. Nah, ini tentu memiliki tulisan ini dampak-dampak yang baik, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dulu kita sering mendengar al-ilmu fis sudur, lapis sutur, ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Karena dulu budaya dan tradisinya adalah menghafal, sehingga para muhadis misalkan bisa lulus seleksi tingkat kesahihan hadis, ada dhabitus sadr, kuat hafalan, kuat ingatan, gitu ya. Nah, tetapi tentunya bahwa ingatan di dalam proses perjalanan waktu itu bisa terbatas, bisa hilang. Ya, kita saat usia muda, saat masih semangat, bisa jadi hafalan kuat, tetapi perjalanan usia kita bisa menjadi lupa, bahkan hilang, gitu ya. Nah, oleh karena itu keabadian risalah ilmu, apakah ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, ketika ditulis maka akan bisa memberikan nilai keabadian, bisa diwariskan ke berbagai generasi, ya. Kita hari ini bisa menikmati karya-karya tafsir ataupun turos-turos tentang fikih, tentang akidah dan lain sebagainya, karya ulama yang tentunya ratusan tahun, tetapi masih kita bisa menikmati.
Itu salah satu ya bagaimana manfaat dari tulisan ini. Oleh karena itu, dakwah bil kitabah menjadi penting bagi kita untuk, apalagi di suasana Ramadan seperti saat ini, kita diberikan oleh Allah kekuatan spiritualitas yang prima. Pikiran sedang bersih, hati sedang tenang, kesempatan banyak, maka manfaatkanlah untuk senantiasa mampu menulis. Apakah menulis tentang catatan harian kita, tentang kesimpulan-kesimpulan kalau kita mendengarkan kajian-kajian ya, atau punya planning masa depan, ketika tercatat maka insya Allah akan lebih kuat gitu ya. Oleh karena itu perintah saum saja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, perintah saum ada kata-kata kutiba, dituliskan, dipardukan. Artinya bukan sekedar Allah memfirmankan seperti yang lain, ya aqimus sholat atau kulu washrabu, tetapi kutiba alaikumusiyam. Ini artinya bahwa perintah ini betul-betul tercatat, ya, maka akan lebih kuat ya daya tekannya kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini menulis, bagaimana kita ini mengartikulasikan ya apa yang disebut dengan isi pikiran atau isi hati dan buah pikiran. Tentunya pertama harus memiliki unsur-unsur daya sentuh. Bagaimana tulisan kita, informasi atau ajakan kita memiliki daya sentuh terhadap pembaca, maka daya sentuh itu sangat ditentukan oleh niat kita. Jadi kita niat nulis ini mau apa? Ya, tentunya kita lillahi ta'ala, bukan karena kita ingin bayaran, atau kalau nulis buku honor, properti, royalti dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi betul-betul lillah, sebagai media untuk kita berdakwah, menyampaikan nasihat dan informasi-informasi yang bermanfaat ya. Itu yang pertama, ada daya sentuh. Yang kedua tentunya bahwa tulisan yang kita tulis ini harus memiliki daya isi. Nah, bagaimana kita agar tulisan itu memiliki daya isi? Tentu kita sebagai seorang penulis harus banyak baca, harus banyak menelaah, memahami, termasuk juga mungkin hasil-hasil diskusi, penelitian dan lain sebagainya, atau hasil perenungan-perenungan kita. Nah, insya Allah bahwa bobot sebuah tulisan kalau didasarkan perencanaan yang baik, maka akan memiliki ya daya isi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana tulisan-tulisan kita bisa memberikan bobot yang kuat. Seorang penulis harus memiliki keahlian untuk memberikan pemahaman ya. Jadi tulisan yang disampaikan itu orang cepat paham. Serumit apapun bahan yang akan ditulis, seorang penulis harus prigel, harus mahir ya, khatibun nas biqadri uqulihim. Kalau ceramah itu harus disesuaikan dengan kadar kemampuan pendengar. Maka tulisan kita pun segmen-segmen pembacanya itu harus paham ya. Jadi jangan sampai ada kesan, wah si A ini hebat ya tulisannya, saya tamat baca buku tapi nggak paham satupun. Nah, itu tidak bisa memahamkan, berarti jelimet. Nah, seorang yang penulis yang cerdas mampu memahamkan agar apa yang ditransmisikan, pesan-pesan yang akan disampaikan itu bisa ya sampai pada tujuan ataupun sasaran. Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau ya adalah dijadikan sebagai khairu ummah, ya, umat yang terbaik, umat pilihan, umat unggul. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Paling tidak ada prasyarat agar umat ini unggul, umat ini menjadi khairu ummah. Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, ya, kita senantiasa amar ma'ruf nahi munkar dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tulisan kita jangan sekedar tadi informasi, ya, hanya sekedar kumpulan-kumpulan berita tak bermakna, tapi harus pertama bernilai, membangun keimanan umat. Yang kedua, kata Hamka itu membalik justru. Pertama iman dulu, yang kedua nahi munkar dulu, kemudian yang ketiga amar ma'ruf. Kalau ayat tadi kan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian tu'minuna billah. Tapi Hamka dibalikkan, ya, supaya umat ini menjadi khairu umat, iman dulu perkuat. Kemudian bagaimana usaha-usaha nahyu anil munkar, ya, sekalipun berat. Orang bisa ceramah, bisa ngajak kebaikan itu banyak, tapi yang nahi munkar jarang sekali. Ini lebih berisiko kalau tidak didorong, tidak dimotivasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menulis itu, ya, seperti apa kita harus menulis? Maka bagaimana kita mengartikulasikan, menyusun, merangkai isi hati buah pikiran dalam kata-kata. Kata-kata tersusun menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi artikel, dan bisa jadi menjadi bab 1, bab 2, bab 3, akhirnya bisa menjadi satu buku. Nah, ini, ya, kita sering punya isi hati buah pikiran tapi hilang begitu saja. Kita punya alasan, saya nggak punya ilmu. Tidak mungkin. Kita hidup dari mulai dilahirkan sampai usia saat ini tentu banyak pengalaman, banyak pandangan, banyak keinginan, juga banyak menerima informasi-informasi dari yang lain. Nah, oleh karena itu, bagaimana seseorang dakwah bil kitabah, maka syaratnya adalah menulislah, gitu ya. Nah, oleh karena itu keterpanggilan kita untuk bisa menulis ini modalnya adalah memulai, jangan takut dan lain sebagainya. Insya Allah dengan niat yang tadi tulus, maka tulisan itu dari hati dan pikiran akan sampai juga kepada pikiran dan hati pembacanya, ya. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan di dalam salah satu hadisnya, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, ya, khairun, ya, minad dunya wa ma fiha. Jika dari tulisan itu ada orang yang terpengaruh, dapat petunjuk, dapat hidayah dari tulisan kita, seorang saja, maka kata Rasul itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh, itu ternyata pahala nulis itu besar, gitu ya. Apalagi kita nulis-nulis yang bermanfaat, terutama adalah bagaimana syiar agama, kemudian ajaran-ajaran agama terestafet sampai generasi-generasi kini. Kita tahu Al-Ghazali, Imam Syafi'i, ya, Hambali, kemudian Hanafi, termasuk ulama-ulama Nusantara, dan di Tatar Sunda Syekh Nawawi Al-Bantani, begitu kaya, begitu banyak karya-karyanya. Karena apa? Karena
beliau semata-mata dakwah bil kitabah akan langgeng dan tentu karena Allah sebagai bentuk jihad dalam media tulisan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita digempur oleh media-media yang informasinya tentunya kita tidak banyak bisa menyeleksi mana informasi hoax yang tidak bermanfaat, mana informasi yang bermanfaat. Maka mari kita imbangi dengan banyaknya tulisan-tulisan kita yang di-share di grup-grup WhatsApp, di status Facebook dan lain-lain sebagainya, dengan tulisan-tulisan, dengan nasihat-nasihat, dengan ilmu-ilmu yang akan membawa kita kepada sa'adah fid dunya wal akhirah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa bagaimana kita menjadi umat unggul, maka amar ma'ruf nahi munkar termasuk keimanan kepada Allah menjadi pilar bahan untuk menjadi tulisan-tulisan sebagai media dakwah bil kitabah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi sekali lagi betapa penting aksara tulisan-tulisan ini, sehingga ayat tadi nun wal qalami wa ma yasturun itu cukup nun, cukup yasin. Artinya bahwa kalimat-kalimat kata-kata tersusun dari huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang asalnya terpisah-pisah, abjad, alif ba ta sa jim, a b c d e e, tapi kita dengan merangkai, maka ada istilah bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Kita akan mengikat satu ilmu yang dulu asalnya ilmu hanya dalam ingatan, tetapi sekarang justru al ilmu fis sudur wa fis sutur. Ilmu ya di kepala, di dada, juga diabadikan di dalam tulisan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu serta adik-adik yang masih semangat dan belajar mampu mengartikulasikan gagasan, keinginan, termasuk juga ilmu-ilmu yang bermanfaat, bagian dari kontribusi perjuangan kita terutama untuk meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan generasi-generasi unggul yang baik, yang senantiasa mewarisi tradisi-tradisi literasi yang baik yang sudah digagas, dicontohkan, diteladani oleh para sahabat, oleh para ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.